فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, pelajaran yang telah kita ambil mengenai daripada kalam ditinjau dari makna secara hakikat dan makna secara majaz. Dan sudah kita jelaskan barakallahu fikum bahwasannya semuanya kalam itu adalah kembali kepada hakikat. Cuman hakikat itu sendiri terbagi menjadi tiga. Hakikat secara bahasa, hakikat secara uruf yaitu adat atau kebiasaan, dan hakikat secara syariat. Nah, barakallahu fikum. Dan pendapat yang sahih laisa hunaka majazun la fil Qur'an wa la fis sunnah wa la fil lughah arabiyyah wa la fi ghairiha. Tidak ada majaz, tidak dalam Al-Qur'an, tidak dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab, tidak pula ada yang lainnya. Semuanya kembali ke hakikat, cuman hakikat tadi bermacam-macam jenisnya. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, halaman yang ke-23, al-amru, mengenai masalah amr. Nah, al-amru ini adalah perintah yang sering kita dengarkan bahwasanya al-asal fil amr yadullu ala wujub. Paham ya, pada asalnya yang namanya perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut dan yang semisalnya. Ta'rifuhu, definisinya adalah al-amru, perintah itu qaulun, sebuah ucapan yatadammanu talabal fi'li ala wajhi isti'la. Sebuah ucapan yang terkandung di dalamnya apa? Permintaan sebuah perbuatan ala wajhi isti'la, namun ditinjau dari atasannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perintah itu biasanya muncul dari atasan itu. Ini perintah. Paham ya? Kalau yang muncul dari bawah itu namanya doa nanti. Paham ya? Nah, paham maksudnya? Ya, misalkan dari Allah Ta'ala, aqimus shalah, tegakkanlah salat, ini namanya perintah. Tapi kalau dari hamba misalkan meminta kepada Allah Ta'ala, Allahumma ighfirli, itu namanya doa. Karena kita enggak pantas meminta Allah Ta'ala itu loh. Paham belum? Jadi ala wajhil isti'la maksudnya apa? Maksudnya adalah barakallahu fikum, sebuah ucapan qaulun yatadammanu, sebuah ucapan yang terkandung talabal fi'li. Terkandung apa? Permintaan sebuah perbuatan agar diwujudkan gitu, ala wajhil isti'la, namun sumbernya dari atasan. Paham ya? Sumbernya dari atasan. Dari atas, yang atas itu loh. Dari yang atas. Misal seperti aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Perintahnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, atasnya. Dari atas. Dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Itu isti'la berarti. Dari zat yang maha tinggi. Paham ya? Dari yang lebih atas itu loh. Barakallahu fikum. Fa kharaja biqaulina qaulun, maka keluar dari ucapan kami qaulun al-isyarah. Isyarat itu walaupun dipahami tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan qaul karena cuma isyarat saja. Fala tusamma amron, maka isyarat tadi itu bukan termasuk amron pada asalnya ya. Cuman terkadang apa? Fihi makna amr. Misalkan kita isyaratkan gini, ya akhi, mengisyaratkan seperti ini tapi maknanya duduk itu loh. Isyarat itu. Nah, dia nanti paham enggak dengan itu? Bisa jadi paham, tapi maknanya apa? Isyarat itu sendiri bukan apa? Bukan perintah, cuma di dalamnya terkandung makna perintah itu kata. Paham belum? Seperti kemarin itu kan bukan kalam tapi di dalamnya terkandung makna kalam. Karena orang paham dengan isyaratnya. Misalkan ini misalkan. Ini maknanya apa? Uskut kan? Uskut. Nah, ini isyarat ini qaul bukan? Bukan, tapi di dalamnya mengandung makna perintah untuk diam. Ya, mana? Wa in afadat makna walaupun memiliki memberikan faedah maknanya. Jadi tetap kita tidak katakan dia amr, perintah, tapi di dalamnya terkandung makna perintah itu bisa. Atau di dalamnya terkandung makna perintah. Paham itu ya? Sesuai dengan qarinah tadi. Ya, berikutnya. Wa kharaja biqaulina talabul fi'l, dan keluar dengan ucapan kami talabul fi'l, permintaan untuk diwujudkan sebuah perbuatan atau pekerjaan, an-nahyu. Karena kalau an-nahyu kenapa li'annahu talabut tarkin?
Dikarenakan larangan itu talabut tarkin, meminta agar ditinggalkan. Hanya meminta untuk meninggalkan sebuah perbuatan, namanya tark, namanya apa? Nahi, larangan. Paham belum? Kalau perintah itu kan apa? Perintah itu talab fi'lin, perintah apa? Permintaan untuk mewujudkan perbuatan. Itu namanya amrun. Kalau nahyun, adalah apa? Adalah permintaan untuk meninggalkan sebuah perbuatan. La tajlis, la taqra, la tangdur. Jangan duduk, jangan baca, jangan melihat. Permintaan juga nih. Permintaan tapi apa? Untuk meninggalkan. Tahun yang pertama tadi permintaan untuk apa? Mewujudkan perbuatan. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Kalau nahyun adalah talabut tarkin, meminta agar meninggalkan perbuatan. Wal muradu bil fi'li, yang diinginkan dengan fi'il ini ijad, mewujudkan. Paham ya? Perintah untuk melakukan perbuatan maksudnya mewujudkan perbuatan tersebut. Jadi kalau amr itu perintah, nah itu maknanya apa? Meminta agar mewujudkan perbuatan. Kalau nahi larangan maksudnya apa? Naam, maksudnya adalah meminta agar apa? Agar meninggalkan perbuatan tersebut, tidak mewujudkan perbuatan. Paham belum? Ya, nah. Fayashmul atau fayashmal al-qaul al-ma'mur bih. Maka terkandung di dalamnya ucapan atau sebuah qaul, sebuah ucapan yang al-ma'mur bih, yang diperintahkan dengannya. Nah, masuk situ juga. Paham ya? Nah, ya, benar. Wa kharaja bi qaulina, kemudian keluar dengan ucapan kami ala wajhil isti'la. Ya, perintah tadi bersumber dari yang tinggi. Nah, dalam artian dari atasan, al-iltimas. Iltimas itu setara, sama-sama. Misalkan sama-sama manusia, paham ya? Sama-sama anak-anak, sama-sama orang tua, sama-sama tuanya gitu loh. Itu namanya iltimas. Paham ya? Bersama hamba iltimas. Contohnya, ya akhi, kum. Berilah kamu. Ini namanya apa? Iltimas, namanya istilahnya dalam ilmu usul. Iltimas. Dalam artian perintah yang bersumber dari yang sama gitu loh. Bukan dari yang tinggi itu kan? Ya benar, barakallahu fikum. Wa doa, dan juga doa keluar dari situ. Paham ya? Kenapa? Karena doa itu dari yang bawah ke atas. Paham ya? Nah, jadi kalau doa itu minal adna ilal a'la itu loh. Dari rendah kepada yang atas. Dari rendah, yang minta kan rendah, hamba. Paham ya itu ya? Nah, minal adna ilal a'la itu loh. Paham ya? Dari yang rendah kepada yang tinggi. Itu namanya doa. Allahumma ighfirli ya Ghaffar. Ya Allah, ya Allahumma ighfirli ya Ghaffar. Ya Allah, ampunilah aku, wahai Zat yang memberikan ampunan. Itu permintaan seperti itu namanya apa? Doa. Paham ya? Karena kita enggak mungkin yang namanya hamba itu memerintahkan Allah Ta'ala. Sehingga lebih bagus dikatakan doa. Sehingga lamul amr doa itu kan kemarin. Ya na'am barakallahu fikum. Paham soal itu ya? Ya, wa. Wa ghairuhuma mimma istafad, dan yang selain keduanya mimma istafadu dari perkara yang bisa diambil faedah min sighatil amr bil qara'in, yang bisa diambil faedah dari apa? Dari bentuk perintah dengan qarinah-qarinah, dengan tanda-tanda yang ada. Paham ya? Itu semuanya terkadang perintah itu maknanya macam-macam, dalam artian istilah perintah itu nanti ada al-amru, ada al-ma'mur dan semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Paham salah ya? Paham salah ya? Ayo na'am. Sekarang kita masuk ke siyaqul amri. Bentuk-bentuk perintah itu apa saja? Nah, bentuk-bentuk perintah itu apa saja? Bentuknya siyaqul amri arba'un. Nah, bentuk-bentuk perintah itu ada 4. Pertama bentuknya berbentuk fi'il amr. Fi'lul amri, berbentuk fi'il yang menunjukkan perintah. Misal utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakanlah apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa Alkitab. Ya, dari kitab, dari Al-Qur'an. Apa maksudnya ya? Syahidnya mana? Utlu. Fi'il amr enggak? Fi'il amr, perintah berarti kan? Perintah. Diambil itu ada perintah di situ. Paham belum? Yang kedua, isim fi'il amr. Isim fi'il amr, isim yang di dalamnya mengandung makna amr. Isim yang di dalamnya mengandung makna fi'il amr. Misal hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah artinya apa hayya ini? Hayya ini isim fi'il amr, artinya ta'al. Marilah. Ta'al, marilah. Mengandung amr enggak berarti situ? Naam. Mengandung perintah, tapi bentuknya isim fi'il amr. Yang ketiga, al-masdaru an-naibu an fi'il amr. Yang ketiga adalah sebuah masdar pengganti dari fi'il amr. Karena ada masdar yang dia itu amalannya seperti fi'il itu loh. Paham ya? Cuman jadi masdar ini pengganti fi'il amr di sini. Paham belum yang ketiga nih?
masdar an-naib yang menggantikan an fi'il amr, yang menggantikan fi'il amr, pengganti fi'il amr. Misal fa idza laqitumul ladzina kafaru, maka apabila kalian menjumpai orang-orang kafir, fadribur riqab, fadribir riqab atau fadribur riqab. Penggalah leher-leher mereka. Bunuhlah mereka. Paham itu ya maksudnya ya? Nah, menunjukkan bahasanya darban sini kan masdar ya. Tapi maknanya apa? Maknanya amr. Paham belum? Paham salah ini ya? Nah, ini berarti diambil juga makna amr situ. Yang keempat, yang pertama tadi fi'il amr, yang kedua isim fi'il amr, yang ketiga masdar yang dia itu menggantikan atau menggantikan fi'il amr, yang keempat adalah fi'il mudhari'. Al-mudhari' al-makrun bil lamil amr, fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamul amr. Lamul amr itu adalah lam yang menjazmkan fi'il mudhari' yang sudah kita lewati. Misal litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah Taala, atau hendaknya kalian beriman kepada Allah Taala dan Rasulnya. Bukan agar ya. Kalau ngartikan agar itu berarti lamu kain nanti lamu ta'lil. Tapi hendaknya, litu'minu, hendaknya kalian beriman kepada Allah wa rasulih dan Rasulnya. Lamnya lamul amr ini kan menunjukkan perintah. Wa qad yustafadu talabul fi'l, dan terkadang diambil faedah juga talabul fi'l, permintaan agar diwujudkan sebuah perbuatan min ghairi sighatil amr, tanpa fi'il amr atau tanpa bentuk perintah. Perhatikan. Tadi kan bentuk-bentuk perintah sudah kita lewati. Kadang dengan fi'il amr juga bisa, dengan isim fi'il amr juga bisa, dengan masdar yang mengatakan fi'il amr juga bisa, dengan fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamul amr juga bisa. Nah, terkadang waktu istafadu talabul fi'il, terkadang bisa diambil faedah talabul fi'il, permintaan agar diwujudkan sebuah perbuatan, namun min ghairi sighatil amri, namun tidak dalam bentuk apa? Perintah. Tidak dalam bentuk perintah. Ya, tidak dalam bentuk perintah, perhatikan. Misal seperti an yusafa bi annahu fardun, seperti sebuah perbuatan disifati bahwasanya fardun, wajib. Nah, yang namanya wajib diperintahkan enggak? Tapi lafadznya apakah lafadz perintah? Tidak. Awajibun atau perkara wajib. Aw mandub, mandub juga perkara sunnah. Diperintahkan enggak? Diperintahkan tapi la ala wajhil ilzam, bukan dalam bentuk pengharusan. Aw ta'ah, ketaatan. Aw yumdah fa'iluhu, atau pelakunya dipuji. Aw yudhamu tarikuhu, atau yang meninggalkannya dicela. Aw yatarattab ala fi'lihi thawabun, atau memberikan apa? Memberikan barakallahu fikum, memberikan pengaruh terhadap perbuatannya itu sebuah pahala, ini menghasilkan ini maksudnya. Atau yang menghasilkan atas perbuatan tersebut pahala. Au ala tarkihi iqab, atau yang menghasilkan atas meninggalkan perbuatan tersebut iqab, itu hukuman. Paham itu ya? Ya tarattab itu bisa artinya terkadang yusmir, membuahkan ya. Membuahkan atau menghasilkan atas perbuatan tersebut menghasilkan pahala, atau meninggalkan perbuatan tersebut menghasilkan iqab, hukuman. Paham soal itu ya? Barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi, ma taqtadihi sighatul amri, yaitu perkara yang diharuskan, yang dituntut dari apa? Bentuk amr, bentuk perintah itu sendiri. Jadi bentuk perintah itu sendiri apa? Mengharuskan atau konsekuensinya apa itu loh. Paham ya itu hukum asalnya. Sighatul amri 'indal itlaq taqtadi. Bentuk amr, bentuk perintah itu 'indal itlaq secara mutlak, secara itlaqnya, secara umum global gitu. Taqtadi mengharuskan apa? Wujubal ma'mur bih, wajibnya dikerjakannya perintahnya. Wajibnya apa? Barakallahu fikum, mengerjakan perkara yang diperintahkan. Paham ya? Wujubul ma'mur bih, wajibnya mengerjakan perkara yang diperintahkan. Paham maksudnya? Wujubu al-ma'mur bih maksudnya wujubul fi'il. Wujubu al-fi'il maksudnya wajibnya mengerjakan perintah yang apa? Diperintahkan tadi, atau perkara yang diperintahkan tadi. Wal mubadarah fi fi'lihi fawran, dan bersegera untuk mengerjakannya secara langsung. Mubadarah itu bersegera, fawran secara langsung. Paham belum ini sekarang nih? Jadi kaidah yang sering kita hafal itu apa? Al asal fil amr yadullu 'alal wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan itu harus dikerjakan secara langsung. Paham ya? Bersegera, segera dikerjakan. Paham belum ini? Mahfuz salah ya? Kata beliau wujubu au wujuban al-ma'mur bih, wajibnya dikerjakan perkara yang diperintahkan tersebut, wal mubadarah, dan bersegera bi fi'li untuk mengerjakannya fauran secara langsung. Wa minal adillati 'ala annaha taqtadil wujuba, termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu menunjukkan wajib,
Qauluhu ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian ini, an tusibahum akan ditimpa pada mereka fitnah, sebuah bala malapetaka, bencana, aw yusibahum 'adzabun alim, atau menimpa pada mereka adab yang pedih. Sisi pendalilannya mana? Sisi pendalilannya wajhud dalalati anna Allah hadzara al-mukhalifina an amri Rasul. Sisi pendalilannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang menyelisih daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnah. Ini akan ditimpa kepada mereka fitnah. Akan menimpa kepada mereka fitnah, sebuah ujian, bala malapetaka, bencana. Wa ya'zir, yaitu ketergelinciran atau penyelewengan. Au yusibahum 'adzabun alim, atau akan menimpa pada mereka adab yang pedih. Wa tahdhiru bi mithli dzalik, perhatikan, dan peringatan dengan seperti itu la yakunu, tidak akan terjadi illa 'ala tarkil wajib, kecuali kepada orang yang meninggalkan kewajiban. Ancamannya berat tadi kan, adab yang pedih atau timpakan sebuah penyelewengan, ini tidak terjadi kecuali apa? Bagi orang yang meninggalkan kewajiban itu loh. Fadalla 'ala anna amra Rasul, maka ini menunjukkan bahwasannya perintah Rasulullah SAW al-mutlaq, secara mutlak, secara globalnya, yaqtadi wujuba fi'lil ma'mur, mengharuskan, barakallahu fikum, wajibnya mengerjakan perkara yang diperintahkan tersebut. Mafhum salah ya? Mafhum salah ya? Kemudian dalil masalah mubadarah, bersegera secara langsung, mana dalilnya? Wa minal adillati ala annahu lil fawr, dan termasuk dalil bahwasannya perintah tersebut adalah lil fawr. Lil fawr itu secara langsung dikerjakan tanpa ditunda-tunda, tanpa diundur-undur. Qaulu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian pada perkara yang baik. Nah, kewajiban perintah termasuk perkara baik enggak? Naam. Kata beliau wal ma'muratu asy-syar'iyyatu khairun, dan perkara-perkara yang diperintahkan secara syariat itu baik. Wal amru bil istibaq ilaiha, dan perintah untuk bersegera, berlomba-lomba pada perkara kebaikan tersebut, dalilun ala wujubil mubadarah. Ini adalah dalil yang menunjukkan wajibnya bersegera menunaikan perintah tanpa ditunda-tunda. Mafhum soalnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan situ, barakallahu fikum. Naam. Wa li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khirun nas ma amarahum bih minan nahr wal halq yaum al-Hudaybiyah. Dan dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membenci manusia yang mengakhirkan perkara yang Rasulullah merintahkan kepada mereka, minan nahr, berupa apa? Nahr itu menyembelih, sembelian, wal halq mencukur, yaum al-Hudaybiyah, pada hari Hudaybiyah. Hatta dakhala ala Salamah radhiyallahu anha, hingga Rasulullah waktu itu masuk pada Salamah radhiyallahu anha, fadzakaraha, masuk ketemu itu ya. Fadzakaraha, kemudian Rasulullah menyebutkan kepadanya malaknya minan nas, perkara yang Rasulullah menjumpai di hadapan manusia. Maksudnya Rasulullah itu benci gitu loh, karena mereka tidak bersegera. Apa maksudnya ya? Wali anna, kemudian berikutnya wali anna mubadarata bil fi'li ahwat wa abra, dikarenakan bersegera untuk mengerjakan perintah atau perkara yang diperintahkan itu ahwat, lebih berhati-hati, wa abra, dan lebih bisa melepaskan dirinya dari tanggungan. Abra itu maksudnya lebih bisa melepaskan diri dari tanggung jawab itu loh. Paham belum maksudnya? Bisa lebih lebih melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Paham maksudnya insyaallah ya? Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Wa ta'khiru lahu afatun. Kemudian yang namanya mengakhirkan, paham ya? Mengakhirkan kewajiban itu menimbulkan afat, efek. Paham ya? Menimbulkan efek samping, gitu istilahnya itu. Efek samping. Allah Ustaz. Menimbulkan efek pengaruh gitu loh. Pengaruh dari dia meninggalkan itu apa? Akhirnya banyak perkara-perkara yang terlewatkan gitu loh. Seringnya gitu kan? Perkara wajiban ditumpuk, akhirnya apa? Di balik itu menimbulkan efek tuh. Tahu efeknya? Ya pengaruh gitulah istilahnya itu, pengaruh yang tidak bagus. Wa yaqtadi tarakumul wajibat, akhirnya mengharuskan atau menghantarkan kepada tarakumul wajibat, bertumpuk-tumpuknya kewajiban. Tarakum itu bertumpuk-tumpuk. Bertumpuk-tumpuknya kewajiban hatta ya'jiza anha, hingga dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Karena ditunda-tunda tadi. Besok aja lah, besok lagi, ternyata ditunda-tunda, akhirnya tidak sempat melakukan perkara tersebut. Paham itu maksudnya ya? Tidak sempat melakukan perkara perintah tersebut.
Wa qad yakhruju al-amru 'anil wujub wal fawriyah li dalilin yaqtadi dzalik. Pada asalnya tadi apa pada asalnya? Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal dari perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Fawriyah, segera ditunaikan. Mubadarah, paham ya? Menunjukkan apa? Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub wal mubadarah bi fi'lihi fawran. Apa itu ya? Hukum asal dari perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut dan bersegera untuk mengerjakannya secara langsung. Namun kata beliau, waqad yakhrujul amr, terkadang perintah itu bisa keluar anil wujub, dari makna wajib wal fawriyah, dan dari makna dikerjakan secara langsung lidalilin, dikarenakan ada sebuah dalil yang mengharuskan perkara tersebut. Nah, insyaallah itu bahasanya besok ya. Jadi hukum asalnya apa? Al asal fil amr yadullu al wujub illa idza kana hunaka dalilun ala khilafih. Paham ya? Nah, bahwasanya hukum asal dari perintah menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut wal mubadarah bi fi'lihi fawran, dan bersegera untuk mengerjakan secara langsung, kecuali kalau di sana ada dalil yang memalingkan dari apa? Hukum asal tersebut. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum, seperti perintah menjadi sunnah dan semisalnya. Na'am. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.